Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maptua Mirjiani, kelas akuntansi 4B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan mengenai analisis laporan keuangan sektor properti dan real estate perusahaan Metropolitan Land Tbk. Sebelum masuk ke analisis laporan keuangan, saya akan menjelaskan profil perusahaan terlebih dahulu. Metropolitan Land Tbk atau Medland didirikan tanggal 16 Februari 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada Desember 1994. Kantor pusat Medland beralamat di Gedung Aryo Bimo Sentral lantai 10 Jalan HE Rasuna, Jakarta kode pos 12950 Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Medland terutama meliputi bidang pembangunan perumahan dan konstruksi bangunan serta menyediakan jasa. Kegiatan usaha yang dilakukan Medland meliputi pembebasan tanah, pengembang real estate, persewaan hotel dan penjualan tanah, berikut bangunan rumah dan ruko, serta melakukan investasi pada entitas anak. Kemudian masuk ke analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu ada analisis perbandingan posisi keuangan atau neraca, yang mana hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua, dikurangi total tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh total aset 2017 atas 2016, di mana perhitungannya yaitu total aset 2017 dikurangi total aset 2016, kemudian dibagi total aset 2016. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Perhitungannya sama seperti analisis perbandingan neraca. Saya ambil contoh laba bruto 2017 atas 2016. Perhitungannya yaitu laba bruto 2017 dikurangi laba bruto 2016, kemudian dibagi laba bruto 2016. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio dan quick ratio. Untuk perhitungan current ratio, yaitu dengan cara menjumlahkan total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Sedangkan untuk menghitung quick ratio, yaitu dengan cara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Untuk persentasenya, yaitu dibandingkan dengan rasio industri masing-masing perusahaan. Selanjutnya ada analisis rasio leverage yang terdiri dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Untuk perhitungan debt to asset ratio, yaitu dengan cara total utang dibagi total aktiva. Dan untuk perhitungan debt to equity ratio, yaitu dengan cara total utang dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas yang terdiri dari aset turnover dan receivable turnover. Untuk perhitungan aset turnover, yaitu dengan cara penjualan dibagi aktiva. Dan untuk perhitungan receivable turnover, yaitu dengan cara penjualan dibagi piutang. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin dan return of equity. Untuk menghitung gross profit margin, yaitu dengan cara laba kotor dibagi penjualan. Sedangkan untuk menghitung return of equity, yaitu dengan cara earning after tax dibagi modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu untuk aset dengan cara semua aset dibagi total aset. Dan untuk liabilitas, yaitu semua liabilitas dibagi total liabilitas dan ekuitas. Dan untuk ekuitas, yaitu dengan cara semua ekuitas dibagi total liabilitas dan ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil persentasenya, yaitu dengan cara laba bruto dan laba usaha dibagi total pendapatan. Selanjutnya ada analisis tren neraca. Semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi total tahun pertama. Contohnya yaitu tahun 2016 dibagi tahun 2016, tahun 2017 dibagi tahun 2016, tahun 2018 dibagi tahun 2016, tahun 2019 dibagi tahun 2016, dan tahun 2020 dibagi tahun 2016. Selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi yang rumusnya sama seperti analisis tren neraca, yaitu semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dibagi total tahun pertama.
Selanjutnya ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROA pada perhitungan setiap tahunnya. Selanjutnya ada analisis cross-section. Untuk menghitung rata-rata aritmatika ROA, yaitu dengan cara total ROA tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun. Untuk nilai buku juga sama, yaitu total nilai buku tahun pertama sampai kelima dibagi 5 tahun. Untuk nilai buku sendiri, rumusnya itu dengan cara ekuitas dibagi saham beredar. Kemudian untuk mencari rata-rata tertimbang untuk ROA, yaitu ROA tahun 2016 dibagi total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali ROA tahun 2016, dan seterusnya. Untuk nilai buku juga sama, yaitu nilai buku tahun 2016 dibagi total nilai buku selama 5 tahun, dan dikali nilai buku tahun 2016, dan seterusnya. Sedangkan untuk mencari median, untuk ROA yaitu menggunakan rumus median, ROA tahun pertama sampai kelima. Untuk nilai buku juga sama, menggunakan rumus median, nilai buku tahun pertama sampai kelima. Untuk selanjutnya itu ada analisis time series. Dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada perusahaan Metropolitan Land Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan periode tahun 2016 sampai 2020, juga mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut, dan mengetahui kelebihan dan kekurangan perusahaan dalam laporan keuangannya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.